Sebelum kita mengikuti ibadah pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan dan disimak oleh jemaat di rumah. Yang pertama, jemaat bisa memberikan persembahan sukarela untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di GGP Alpha Omega Padalarang dengan cara menyimpannya di dalam amplop dan diserahkan saat ibadah kembali dilaksanakan di gereja, atau juga bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar kaca Anda. Begitu juga dengan persembahan persepuluhan, bisa diserahkan langsung kepada Bendahara Saudari Derlin Cetobing bagi jemaat yang rumahnya dekat, atau juga bisa dengan mentransfernya ke rekening yang tertera di layar Anda. Dan yang kedua, ibadah minggu depan masih akan dilaksanakan dalam bentuk streaming atau online di channel YouTube dan Facebook GGP Alpha Omega Padalarang dimulai jam 8 pagi. Dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 akan diadakan ibadah kenaikan Yesus Kristus yang dilakukan secara online dan bisa diakses oleh jemaat di channel YouTube dan Facebook GGP Alpha Omega Padalarang. Sekian informasi yang disampaikan, kiranya bisa menjadi perhatian bagi jemaat sekalian. Selamat mengikuti ibadah pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini mari kita siapkan kehidupan kita mau diberkati lewat ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Sahabat pribadi, mari kita semua jemaat Tuhan dimanapun berada, yang ada di rumah masing-masing. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Sejenak kita minta kelayakan di hadapan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup kita sampai saat ini. Haleluya Yesus Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang bersyukur karena Engkaulah segalanya dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita mau angkat pujian di hadapan Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan di pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Apapun keberadaan hidup kami Tuhan. Kaulah segalanya. Kau Allah yang segalanya dalam setiap kehidupan kami. Inilah setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau
Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Kondisi saat ini mungkin membuat kami khawatir. Kondisi saat ini mungkin buat kami ada kekhawatiran, kelemahan dalam setiap kehidupan kami. Tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Inilah setiap kami Tuhan. Engkau tahu hati kami sampai saat ini. Engkau tahu keberadaan hidup kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang bisa kami berikan selain kami mau datang di hadapan Tuhan. Kau melihat hati kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang kau alami, apapun yang kau hadapi saat ini, datang di hadapan Tuhan. Karena Dialah segalanya dalam hidup kita. Hanya Dia Allah yang sanggup untuk menolong hidup kita. Hanya Dia yang sanggup untuk memperbaiki keadaan kita saat ini. Haleluya Yesus Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah keberadaan hidup kami. Apapun keberadaan hidup kami Tuhan, kami mau datang di hadapan Tuhan. Kau tidak menolak setiap orang yang datang bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Ampuni setiap kami Tuhan. Kalau kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kami sudah mulai melakukan hal-hal yang Engkau tidak inginkan kami lakukan. Kami mungkin memikirkan, melakukan segala sesuatu dengan pemikiran kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bernafas, kami hidup, kami sehat, semua karena anugerah Tuhan. Kami masih ada ini semua karena kepercayaan yang Kau masih berikan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya Yesus Tuhan. Kaulah segala. Dengan iman kami datang di hadapan Tuhan. Di dalam hidup kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan, Bapa dan Raja-Ku. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus,
Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Kami lagi datang bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Kesempatan Engkau masih beri kami ada untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan ibadah kami di saat ini, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami mau datang memuji memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, Engkau layakkan setiap kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Biarlah semua jadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan nama Tuhan yang dipuji dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami mulaikan ibadah kami Tuhan di saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih berikan kesehatan dan kekuatan untuk datang memuji Tuhan di saat ini. Mari kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. pujian kita ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan saat ini mari kita mau siapkan hidup kita. Kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berikan hati yang terbaik. Kita percaya bahwa kita ada sampai sini semua karena mujizat Tuhan. Kita percaya akan ada mujizat yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Yang di hadapan Tuhan, katakan bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa kita andalkan. Kita percaya bahwa ada mujizat yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Mari angkat pujian di hadapan Tuhan.
Mari jemaat Tuhan kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau pada hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau akan menjamah setiap hati kami. Mari Engkau akan memberkati setiap kami Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bertemu satu sama lain, tapi kami percaya bahwa roh Tuhan, kuasa Tuhan dapat menjangkau kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saat ini kita bertemu lagi walaupun melalui ibadah online, tapi kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita sama-sama kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita akan membaca ayat firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan. Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soho yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soho dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya, kalau kita melihat dari ayat ini, kita sudah tahu bahwa ayat ini bercerita tentang kisah Daud melawan Goliat. Ini adalah kisah yang sudah sering kita dengar dari zaman kita masih sekolah minggu sampai kita sekarang sudah dewasa, dari anak-anak sekolah minggu sampai orang dewasa, orang lansia, semua pasti tahu tentang kisah Daud dan Goliat. Kisah ini sesungguhnya sedang kita alami. Ya, setiap anak Tuhan, setiap umat Tuhan saat ini sedang mengalami hal yang sama saat ini, seperti bangsa Israel melawan Goliat, mereka menghadapi Goliat. Seperti itu juga kita. Kita saat ini sedang menghadapi masa yang sangat sulit. Ya, kalau bisa dibilang COVID-19 ini bukan lagi wabah bagi suatu wilayah tertentu atau bagi satu negara saja. Ini sudah dikatakan sebagai suatu pandemik. Ya, kalau pandemik itu artinya penyakit yang sudah menyebar secara global, bukan hanya menyangkut satu negara saja, tapi sudah menyangkut dunia urusannya. Kalau menyangkut dunia berarti ini sudah menyangkut hal yang sangat besar. Sama seperti Goliat yang dia adalah seorang raksasa, ya. Begitu juga dengan pandemik ini yang harus kita hadapi, ini suatu masalah yang besar. Raksasa masalah dalam kehidupan kita. Efek yang ditimbulkan dari pandemik ini sangat besar. Apakah itu efek ekonomi, efek sosial, efek pendidikan, semua merasakan efeknya. Ini yang harus kita hadapi. Kita semua masing-masing orang, setiap keluarga demi keluarga sedang menghadapi Goliat-Goliat dalam kehidupan kita. Bangsa Israel juga mengalami kenyataan yang sama waktu itu.
Apa saja yang dihadapi bangsa Israel pada saat itu? Yang pertama, kita lihat tadi dikatakan bahwa ayat yang keempat, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ada musuh. Kenyataan yang dihadapi oleh bangsa Israel saat itu yang pertama adalah ada musuh yang bernama Goliat. Goliat ini punya tubuh yang di atas rata-rata. Dia memiliki tubuhnya katanya 6 hasta sejengkal. Ini kalau dihitung orang Indonesia sekitar 3 meter. Ya, jadi terbayang ukuran tubuhnya itu sekitar 3 meter. Ini kenyataan yang pertama. Ada musuh yang sangat besar dinamakan Goliat. Kenyataan yang kedua. Ya, 1 Samuel 17 ayat 5 sampai 7 tadi kita sudah bacakan bahwa Goliat menggunakan senjata paling mutakhir di zamannya. Jadi waktu itu semua yang dipakai oleh Goliat adalah senjata-senjata paling termodern di zamannya. Dia dipersiapkan oleh bangsa Filistin untuk menjadi seorang tentara yang paling kuat pada zamannya. Itu kenyataan yang kedua. Kenyataan yang ketiga, Goliat adalah seorang yang ahli berperang. Bisa dibilang dia adalah pasukan elit, ya. Kalau sekarang itu bisa dibilang Kopassus, ya, kalau di Indonesia. Goliat ini seorang yang ahli berperang. Dia dilatih perang demi perang. Dia sudah berpengalaman menghadapi musuh seperti apa. Dia sudah punya taktik yang hebat. Dia sudah punya cara yang hebat untuk bagaimana dia menghadapi musuh. Maka dia yang dipilih oleh bangsa Filistin untuk menghadapi bangsa Israel. Ya, yang keempat, kenyataan yang harus dihadapi bangsa Israel adalah ayat yang ke-16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Kenyataan yang keempat yang harus dihadapi oleh bangsa Israel adalah Goliat mengintimidasi bangsa Israel selama 40 hari. Setiap pagi dan setiap petang dia selalu menyerukan kepada bangsa Israel, ayo lawan aku, satu demi satu, kalian harus melawan aku. Gimana bangsa Israel tidak menjadi ketakutan kalau mereka selalu diintimidasi seperti itu. Ya, yang kelima, kenyataannya yang harus dihadapi oleh bangsa Israel adalah ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bangsa Israel memiliki ketakutan. Mereka gentar melihat Goliat dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Dengan tinggi tubuhnya setinggi 3 meter, dengan senjata yang dipakai senjata yang paling modern, dengan keahliannya selalu dia bisa berperang dan yang dia selalu mengintimidasi bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi ketakutan. Mereka gentar, cemaslah hati mereka dan mereka sangat ketakutan. Dan kenyataan yang terakhir, kenyataan yang keenam yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Ada seorang yang mau menghadapi Goliat. Tapi siapakah dia? Apakah dia seorang ahli berperang? Bukan. Apakah dia seorang yang tingginya melebihi Goliat? Bukan. Dia adalah orang yang masih muda, masih kemerah-merahan, yang bukan seorang tentara yang terlatih, bukan seorang yang ahli berperang, hanya seorang Daud, penggembala kambing domba ayahnya yang hanya 2 atau 3 ekor itu. Seorang yang suka nganterin makanan sama kakak-kakaknya yang sedang berperang. Itulah kenyataan yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Bukan kenyataan yang baik, bukan kenyataan yang memberikan janji, bukan kenyataan yang bisa memberikan pengharapan, tapi kenyataan yang bisa membuat mereka semakin takut, mereka semakin cemas dalam kehidupan mereka. Tapi kita mau melihat Daud berbeda dengan orang Israel. Daud mempunyai pola pikir yang berbeda dengan orang Israel. Dia bangkit, dia bilang kepada Raja Saul bahwa dia siap menghadapi Goliat. Dia mau melawan Goliat dan pada akhirnya kita tahu ceritanya siapa yang menang?
Daud yang memenangkan pertempuran. Daud bangkit melawan Goliat dan dia memenangkan pertempuran. Saudaraku, apa yang bisa membuat Daud bisa mengalahkan Goliat? Mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama pelajari hal-hal apa yang Daud miliki yang bisa dipakai untuk melawan Goliat. Yang pertama, kita mau melihat dalam 1 Samuel 17 ayat 36 sampai ke 37. Di sini dikatakan, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Yang pertama yang bisa dimiliki oleh Daud ketika dia mau mengalahkan Goliat adalah Daud mengenal Allahnya. Ketika Goliat menantang bangsa Israel, itu bukan hanya urusan antara bangsa Israel dan bangsa Filistin saja, tapi dia sudah menghina Allah bangsa Israel. Daud tidak bisa menerima hinaan itu. Dia tahu bahwa Allahnya itu adalah Allah yang luar biasa. Dia kenal siapa Allahnya. Dia bergaul erat dengan Allahnya. Setiap hari ketika dia menggembalakan kambing dombanya, dia selalu membawa kecapinya, dia menyembah Tuhan. Dia memuji Tuhan. Walaupun mungkin dia sedang di tengah-tengah pekerjaannya, tapi hatinya tetap terpaut kepada Tuhan. Dan itu yang membuat dia mengenal Allahnya. Dikatakan di sini, katakan, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Lalu pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Yang pertama, Daud kenal siapa Allahnya. Dia sudah mengalami penyertaan Tuhan. Dia sudah mengalami perlindungan Tuhan. Mari kita ingat, ketika kita menghadapi raksasa-raksasa masalah persoalan yang kita hadapi saat ini. Yang pertama, kita kenal Allah kita. Siapa Allah kita? Ketika kita menghadapi masalah persoalan, kita tahu kita punya Allah yang hidup. Kita tahu kita pernah ditolong oleh Dia. Kita ingat pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Siapa di sini yang tidak pernah punya masalah? Setiap orang pasti pernah punya masalah. Dan saudara bisa lihat, kita bisa lihat bersama-sama. Setiap masalah yang kita hadapi ada expired date-nya, ya. Ada masa berlakunya. Setiap masalah yang kita hadapi pasti akan berakhir. Mari kita ingat penyertaan Tuhan. Seperti Daud, dia bilang, waktu Tuhan melepaskan aku dari cakar singa maupun cakar beruang, seperti itu juga Tuhan akan melepaskan aku dari Goliat, dari orang Filistin itu. Yang pertama, Daud mengenal Allahnya. Yang kedua, kita lihat bahwa Daud memandang kepada kuasa Tuhan, bukan pada kenyataan. Tadi sudah kita belajar bersama-sama bahwa kenyataan-kenyataan yang dialami bangsa Israel, kenyataan yang pahit, kenyataan yang tidak membawa pengharapan. Tapi Daud, dia memiliki cara pandang yang berbeda. Dia memandang kepada kuasa Tuhan, bukan pada kenyataan. Ya, 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kenyataan yang dihadapi Daud waktu itu ketika dia berhadapan muka dengan Goliat adalah Goliat mendatangi dia dengan pedang dan tombak dan lembing. Suatu hal yang sulit untuk dia bisa lepas.
Suatu hal yang sulit untuk dia bisa keluar dari kekalahan. Sementara Goliat datang dengan peralatan perang yang lengkap. Tapi Daud, dia melihat pada kuasa Tuhan. Dia memandang kepada kuasa Tuhan. Dia memandang kepada Tuhannya yang ajaib. Dia memandang kepada kuasa Tuhan yang sangat besar dalam kehidupannya. Yang pertama yang membuat Daud bisa mengalahkan Goliat adalah Daud mengenal Allahnya. Yang kedua, kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena Daud memandang pada kuasa Tuhan, bukan pada kenyataan yang ada. Yang ketiga, kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Daud menggunakan kelemahan yang dia miliki menjadi senjata untuk mengalahkan musuh. 1 Samuel 17 ayat yang ke-43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Goliat menggunakan kelemahan Daud. Dia mengintimidasi Daud. Dia bilang, "Ngapain kamu datang kepada saya hanya dengan tongkat? Kamu gak berguna, kamu anggap aku ini anjing sehingga kamu bawa tongkat aja." Sementara Goliat datang dengan perlengkapan perang yang komplit, perlengkapan perang yang paling termutakhir, perlengkapan perang paling modern pada zamannya. Sementara Daud dengan kelemahannya dia hanya membawa tongkat untuk mengumban. Dia hanya membawa tongkat sehingga Goliat merasa tersinggung dan dia mengintimidasi Daud dengan kelemahannya. Tapi Daud, dia gunakan kelemahannya itu untuk menjadi senjata mengalahkan musuh. Dia nggak jadi gemetar ketika Goliat bilang, "Kamu cuma datang bawa tongkat." Daud bukannya jadi, "Aduh iya ya, kok saya malahan bawa tongkat sementara dia dengan senjata yang begitu lengkap." Tapi dia balikan keadaan ketika Goliat mengorek-ngorek kelemahan Daud. Saat ini kita semua dalam keadaan yang lemah. Apa yang menjadi kelemahan kita saat ini? Apakah engkau saat ini sedang lemah dalam hal ekonomi? Apakah engkau saat ini sedang lemah dalam hal sakit penyakit? Apakah engkau saat ini sedang lemah dalam hal kekhawatiran masa depan? Mari kita balikan keadaan. Kelemahan kita pakai untuk mengalahkan musuh. Karena musuh iblis itu selalu memakai kelemahan kita untuk mengintimidasi kita. Dia tahu ketika dia menembak atau dia mengintimidasi kita dengan kelemahan kita otomatis akan menjadi kendor, otomatis kita akan menjadi lemah. Tapi mari kita pakai kelemahan itu untuk kita mengalahkan Goliat yang ada dalam kehidupan kita. Ya, jangan mau dibohongi. Jangan mau dibohongi. Kelemahan kita di tangan Tuhan bisa Tuhan pakai menjadi kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan setiap ancaman, setiap intimidasi, setiap serangan-serangan dari iblis. Yang keempat, kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Ini adalah yang terakhir. Yang keempat, ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Alasan yang keempat, kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Daud memiliki tujuan supaya Allah ditinggikan dan semua bangsa Israel tahu kuasa Tuhan dinyatakan atas bangsa Israel. Alasan yang keempat, Daud bisa mengalahkan Goliat. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari saudaraku menghadapi pandemik ini. Mari saudaraku menghadapi masa-masa yang sulit ini. Mari kita tetap memandang kepada Tuhan. Dan biarlah kita bisa bilang kepada Tuhan. Kita bisa bicara kepada Tuhan. Tuhan, biarlah dengan keadaan yang terjadi saat ini, kami tetap memuliakan Engkau. Nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Tidak ada yang lain, bukan untuk kesombongan diri pribadi, bukan untuk menjadi supaya kita dikenal, tapi itu semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, Tuhan mengirimkan musuh yang sangat kuat bagi Israel, supaya bangsa Israel menyadari bahwa Tuhanlah sumber kekuatan mereka. Seringkali kita gagal menghargai kuasa Tuhan ketika kita menghadapi masalah yang bisa kita hadapi sendiri. Tapi ketika kita menghadapi raksasa-raksasa masalah dalam kehidupan kita, di situ kita merasakan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan senantiasa tangannya terbuka untuk menolong kita. Seringkali kita yang lupa akan kuasa Tuhan. Tuhan seringkali dia senantiasa tangannya terbuka menerima kedatangan kita. Tapi seringkali kita yang disibukkan dengan kegiatan kita masing-masing. Mari datang kepadanya. Mari datang kepadanya. Saat menghadapi hal-hal yang menakutkan, raksasa-raksasa masalah dalam hidup kita, marilah kita menjadi raksasa-raksasa yang rohani dalam hidup kita. Karena kita mengenal siapa Allah kita. Kita memandang pada kuasa Tuhan bukan kepada masalah kita. Dan kita tidak mau diintimidasi, tapi kita mau menjadikan kelemahan kita adalah senjata untuk mengalahkan musuh. Dan yang terakhir, di balik semua masalah yang terjadi, Allah tetap ditinggikan. Dan semua orang di sekitar kita bisa melihat kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Saudara, mari kita baca ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari kita membuka suara kita. Kita mau membaca satu ayat. Ini yang akan meneguhkan kita, menjadi kekuatan bagi kita. Ayat yang sudah sering kita dengar, ini yang bisa menjadi dasar dalam kehidupan kita. Kita buka suara kita Yesaya 41 ayat 10. Mari saudara buka ayat Alkitab saudara, Yesaya 41 ayat 10 kita baca dengan suara yang nyaring, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sudah menolong Daud untuk melawan Goliat pada masa itu. Dan Allah yang sama juga yang siap untuk menolong kami semua anak-anak-Mu dalam menghadapi setiap masalah persoalan yang boleh kami hadapi. Kalau Engkau mengizinkan masalah ini terjadi dalam hidup kami percaya ada rencana Tuhan yang indah dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, supaya kami bukan menyerah, supaya kami tidak kalah dengan keadaan, tapi kami tetap bangkit, kami tetap kuat di dalam Tuhan, dan kami tetap memandang kepada kuasa Tuhan yang tetap sama, tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah, berkati mereka Tuhan, percukupkan segala kebutuhan, keperluan mereka hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Tuhan yang menolong mempercukupkan segala kebutuhan, keperluan mereka. Mungkin ada mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Mungkin mereka Tuhan Yesus ada yang sedang mencari jalan keluar atas setiap masalah mereka. Tuhan bukakan jalan keluar bagi mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat yang ada di rumah. Shalom. Haleluya. Itulah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Biarlah menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita dan kita boleh lakukan
dimanapun kita pergi dan berada. Saat ini kita akan akhiri ibadah kita di saat ini. Mari kita mau angkat pujian di hadapan Tuhan. Tinggikan Tuhan. Haleluya. Tinggikan Kau Tuhan saat ini. Haleluya. Hormat syukur hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat, Penolong dalam kehidupan kami. Di akhir ibadah ini Tuhan, Engkaulah segala-galanya buat kami. Engkaulah Allah yang kami muliakan, Engkaulah Allah yang kami tinggikan. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh hamba-hambamu yang melayani Tuhan pada ibadah ini. Diberkati di dalam nama Yesus. Dan Tuhan tetap memberkati dan senantiasa Tuhan mengaruniakan kekuatan kesehatan untuk semua hamba-hambamu. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang hadir, untuk semua jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya juga Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia segala perintahnya, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang Tuhan berikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan diperintahkan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah tempat kediamanmu dan dimanapun engkau berada. Diberkatilah buah kandunganmu dan keturunanmu. Diberkatilah segala hasil usahamu. Diberkatilah makananmu dan minumanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan keluar. Tuhan memberikan kemenangan dari orang-orang yang memusuhimu. Diberkatilah lumbungmu dan usahamu. Tuhan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Engkau disaksikan segala bangsa bahwa nama Tuhan disebut atasmu. Tuhan melimpahi engkau dengan kebaikan. Engkau akan memberi pinjaman dan bukan meminta pinjaman, karena Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Langit memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, dan persekutuan, penghiburan, kuasa, dan karunia Roh Kudus tinggal dan menjadi bagian kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datanglah. Haleluya. Amin. Yeah.
selesai dan sampai ketemu dalam ibadah kenaikan di hari Kamis jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati.